berfirman li ta'arufu, untuk kenal mengenal, bukan untuk saling menyalahkan. Jadi semua kita coba. Nah, ini udah hampir 5 menit lagi. Sebagai penutup, saya mau nanya sama Mbak itu yang pakai jilbab. Dengerin pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya nanti bisa dibantu dengan yang dari NU. Inilah yang biasa untuk melakukan diskusi tentang agama. Di dalam surat Al-Maidah 44 ayat terakhir berbunyi, "Wa man lam yakum bima anzala fa ulaika humul kafir." Barang siapa menghukum tidak dengan hukum Allah maka kafir. Itu ya sama yakin dengan Al-Qur'an kan? Ya. Barang siapa, dengerin kalimatnya, menghukum tidak dengan hukum Allah kafir. Al-Maidah 38, "Wasyariku wasyarikatu faqtu aydiyahum." Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faktou maka potonglah tangan. Sementara saya jaksa itu enggak nuntut potong tangan, nuntutnya penjara. Bertentangan enggak dengan Al-Qur'an hukum kita? Hukum kita atau hukum kita? Iya, kita ini kan harus yakin dengan hukum Quran. Hukum Quran di Al-Maidah 38 potong tangan. Tidak. Ya? Tidak. Ngapa? Ngapa? Lah. Pinter ya. Enggak, ini kan pancingan terakhir supaya berasal sama saya gitu loh. Tadi ada saya tulis dalam buku saya soalnya gitu loh. Pripun dibantu Pak itu Pak? Pripun? Coba. Enak bemper nih. Jadi di Al-Qur'an pencuri itu potong tangan. Kemudian di KUHP pasal 362, 363 dan pasal yang lain itu curian, tentang pencurian itu penjara. Quran nyuruh motong kok anak Indonesia muruh penjara itu. Gimana itu? Pripun itu Pak? Dibantu Pak? Pripun? Mic-nya mana mic-nya nih? Kalau ada mic-nya, ini kan 5 menit lagi nih diskusi aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu. Alhamdulillah Pak Jaksa, peserta yang masih ngos-ngosan. Alhamdulillah dari statement Bapak yang disampaikan tentunya kenapa menurut Al-Quran hukumnya dipotong tangannya. Saya meyakini bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara Arab, dan bukan negara agama. Maka toleransi kita antar umat beragama, saya yakini bahwa NKRI bukan negara Islam, NKRI bukan negara Arab. Maka disitulah ada tafsir bahwa tidak menerapkan potong tangan Pak Jaksa. Itu jawabannya. Itu menu. Terima kasih. Nah, ini jawaban tadi benar menurut akal. Mengapa? Diskusi itu saya pernah diskusi dengan para teroris karena saya ditangkap. Pak, saya kan tadi menyampaikan ayat. Oh, Bapak nggak jawab secara ayat? Jadi kalau dalam bicara diskusi itu ada namanya dalil nakli, argumentasi Al-Quran harus dibantah dengan Al-Quran. Ada argumentasi kitab dibantah dengan akal. Secara akal benar. Nah inilah di dalam hukum Islam itu ada yang namanya hukum pidana Islam, hukum politik Islam, itu namanya siyasah dusturiyah, hukum politik Islam. Nah di Al-Quran itu mereka bacanya tekstual. Nah ini di ayat 38-nya wasyariku wasyarikatu fawqa aydiyahum jazaan bima kana nasalam minallahi wa huwa azizun hakim. Sementara KUHP katanya. Tapi di 389-nya faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha inna Allaha ghafurur. Maka barang siapa bertobat di antara pencuri sudah melakukan kejahatan itu dan berbagi, maka sesungguhnya Allah menerima tobat. Jadi mereka itu nggak belajar hukum pidana Islam. Cuwil-cuwil rokok itu nggak baca. Contoh, jadi
Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman sehingga ada hukuman tertinggi namanya hazimah pokok dan ada hukuman terendah yang namanya rusyah. Nah, nanti kita wajib bisa diundang nih orang itu saya ini biar nanti saya jelaskan versi jaksa ini ya. Tapi saya ada argumentasinya. Jadi jawabannya adalah secara ilmu hukum bahwa KUHP tidak bertentangan dengan Al-Quran karena dia menggunakan ayat yang selanjutnya. Kalau dalam hukum itu aturan yang sudah dipakai itu namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Kalau hukum jurisprudensi itu yang sudah berulang-ulang digunakan kalau dalam ilmu hukum itu kalau Eropa kontinental, tapi kalau dia sistem Anglo-Saxon namanya judgment law. Hakim yang sudah berulang-ulang itu zaman Umar bin Khattab itu pencuri nggak dipotong tangan, denda 2 kali. Jadi kalau teroris itu nggak ikuti Umar bin Khattab, pada dia dijamin langsung saudara itu siapa? Jadi mereka saudara kita itu belajarnya belum selesai Pak, sudah nyalakan orang. Nah itulah saya menulis buku tentang dari. Jadi sebagai penutup bahwa umat apapun Pak, itu terbagi 3. Umat yang selamat adalah umat yang moderat. Kalau di Al-Quran itu di Al-Baqarah itu 286 ayat dibagi 2 pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu asada 'alas. Dan demikianlah Allah telah menjadikan umat pertengahan. Umat apapun mesti ada 3 Pak. Ada yang moderat dan ada yang ekstrim kanan.